ada satu laga yang harus kita tunda, yaitu laga antara PSM Makassar melawan Persib. Pak, suaranya di-unmute, Pak. Itu masih di-mute. Udah, Pak. Yang pertama-tama adalah kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih dipertemukan di press conference pada hari ini. Insya Allah semuanya mudah-mudahan yang habis dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini juga masih suasana Imlek kemarin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Komisi Pacar kepada yang merayakannya. Mudah-mudahan tahun baru ini juga memberi berkah bagi kita sekalian, terutama perjalanan kompetisi dari Liga 1 2021-2022. Pada kesempatan ini, rekan-rekan media, saya akan menyampaikan terkait dinamika perkembangan yang terjadi terkait dengan gelaran dari Liga 1 2021-2022. Seperti kita pahami dan rekan-rekan juga sudah memonitor semuanya dan memberikan perhatian bahwa gelaran Liga 1 BRI Liga 1 2021-2022 sudah mencapai ke seri keempat yang dimulai di Bali sejak awal Januari yang lalu, yang sudah berada di week ke-22. Sudah ada 100 sampai sekarang sudah ada 195 pertandingan. Dari 155 pertandingan itu ada satu pertandingan di nomor pertandingan 191 yang kita sudah beberapa hari lalu kita umumkan melawan antara Persipura Jayapura melawan Madura United. Dinamika yang terjadi rekan-rekan media sekalian, perlu banyak saya menyampaikan bahwa memang gelaran kompetisi dari Liga 1 saat ini berjalan di tengah pandemi. Kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat dalam hal ini untuk bisa kita menggelar bisa berjalan dengan lancar segala sesuatunya. Tapi kita tahu bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa ada terjadi dinamika yang sedemikian rupa di mana COVID sebagian klub yang ada yang untuk peserta ini ada beberapa pemainnya yang pemain dan official itu terpapar COVID. Prinsipnya terkait dengan penanganan gelaran kompetisi ini terkait dengan progres yang kita jelaskan bahwa skema yang kita lakukan untuk gelaran kompetisi Liga 1 dari Liga 1 2021-2022 ini kita menggunakan semi bubble. Semi bubble sejak putaran pertama, sejak seri pertama di Jabodetabek, kemudian seri 2, seri 3 Jawa Tengah dan Jogja, kita menggunakan semi bubble, di mana setiap seri itu ada masa sidang, di antara seri itu ada masa sidang yang bisa kembali ke home base, karena kita tahu bahwa kompetisi ini berada di durasi panjang selama 9 bulan, 306 pertandingan untuk kompetisi dari Liga 1. Sehingga memang di perjalanan waktu di masa pandemi ini kemudian terjadi juga katakan
insiden-insiden yang kemudian juga akhirnya pemain dan ofisial yang terpapar COVID. Kalau kita juga mengacu kepada beberapa gelaran Premier League, kemudian La Liga, Serie A itu juga tidak bisa dipungkiri juga kalau kita bicara juga ada kejadian yang sama juga yang terjadi seperti yang sekarang dilakukan, termasuk misalnya penundaan terkait laga tertentu karena memang ada regulasi. Nah, kita sudah berada di katakan sudah ada kejadian yang laga. Mekanisme penundaan ini rekan-rekan sekalian, kita mengacu kepada ada regulasi kita, regulasi dari Liga 1 2021-2022 ini, terutama kita mengacu kepada pasal 52. Itu sudah sangat jelas bagaimana kalau satu tim ada yang terpapar COVID, kemudian itu ada aturannya juga bisa mendatangkan pemain mendatangkan pemain pengganti yang sudah terdaftar, pemain muda under 20 atau under 18 misalnya seperti itu bisa sudah ada aturannya. Kemudian juga aturan-aturan lain, ayat lainnya mengatakan juga bagaimana kalau seandainya kurang dari 14, minimal 14, seperti itu juga ada aturannya. Dan itu sudah kita terapkan kemarin ketika laga yang kita tunda laga antara Madura United dan Persibula. Kemudian mekanisme terkait dengan PCR kita selalu mengacu kepada apa yang menjadi kebijakan dari otoritas pemerintah terhadap gelaran sepak bola ini kepada para pemain dan ofisial terkait dengan pengambilan PCR. Sejak seri 1 yang lalu selalu sampai hari ini kita tidak pernah kendor untuk terkait dengan itu. Di mana setiap menjelang pertandingan H-1 selalu kita laksanakan PCR kepada seluruh pemain ofisial, kemudian pertandingan. Kemudian yang lainnya kita seperti LOC, kemudian juga misalnya anak gawang yang blockade, kemudian unsur pengamanan kita lakukan dengan antigen. Jadi di lingkaran stadion itu sangat steril, yang di situ hanya berjumlah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh dari Mabes Polri. Kita diizinkan 299 orang yang berada di stadion. Itu artinya semuanya sudah steril. Nah, di perjalanan waktunya kemudian ternyata ada musibah terkait dengan adanya tim yang pemain dan ofisialnya yang terpapar, yang kemudian kita lakukan langkah-langkah penundaan untuk laga match Liga, match dari yang kemarin sudah kita umumkan. Kemudian kami bicara untuk hari ini. Hari ini ada 4 pertandingan yang akan rencana kita gelar hari ini. Hari ini ada 4 pertandingan yang rencana kita gelar. Nah, berdasarkan evaluasi kita, berdasarkan hasil PCR, official PCR yang kita lakukan, rekan-rekan sekalian, ada 1 laga yang harus kita tunda, yaitu laga antara PSM Makassar melawan Persib. Itu harus kita tunda karena kita baru saja emergency meeting bersama LIB dan para klub, 4 klub yang akan bertanding. Di situ kita emergency meeting dengan PSM, dengan Persib, dengan Persebaya, dan dengan PSIS. Kemudian sebelumnya kita selalu ketika melakukan langkah-langkah emergency meeting ini selalu konsultasi, diskusi, dan mendapat arahan dari federasi selaku regulator, karena ini sangat terkait dengan regulasi-regulasi yang akan kita terapkan. Ya, termasuk tentunya regulasi tentang bagaimana kalau seandainya terjadi seperti ini. Nah, untuk gelaran laga hari ini yang kita tunda adalah
laga antara PSM Makassar dengan Persib Bandung yang rencananya akan digelar di Stadion Wayan Buta jam 19.15. Tiga laga lainnya kita gelar sesuai dengan jadwal. Baik yang laga 16.15 maupun yang laga 21.45. Jadi dari 4 pertandingan yang hari ini rencana kita gelar, 1 kita tunda. Penundaan ini berdasarkan emergency meeting yang kita lakukan karena memenuhi syarat selain adanya permohonan dari klub Persib Bandung yang mengajukan untuk dilaksanakan emergency meeting karena hasil dari PCR swab yang dilakukan H-1 pada kemarin yang digunakan untuk hari ini, itu hasil yang diperoleh tidak memenuhi syarat untuk bermain karena kurang dari 14. Nah, tentunya kurang dari 14 pemain. Nah, tentunya ini juga kita terus komunikasikan. Ketika di PCR kemarin jam 10 pagi, kemudian hasilnya sore, kemudian kita lakukan juga untuk memastikan sebelum kita mengambil keputusan melalui emergency meeting, kita lakukan lagi PCR tadi pagi kepada klub Persib Bandung untuk memastikan untuk memverifikasi terkait dengan kekurangan tim, baik itu apakah pemain yang masuk dalam daftar yang menjadi cadangan, katakan seperti itu, dengan yang pemain yang terkonfirmasi positif. Dari hasil pemeriksaan terakhir yang kita lakukan PCR jam 7 pagi tadi, ternyata kita mendapatkan hasil sekitar jam 1:30 yang tadi kita terima, bahwa tersisa hanya 13 pemain dari Persib. Oleh karena itu, dari di emergency meeting itu kita putuskan bahwa ini memenuhi syarat untuk sesuai permohonan, dan tentu juga tadi PSM Makassar sendiri juga hadir di situ. Kita lakukan untuk penundaan karena memenuhi syarat pasal 52 ayat 7 itu tadi. Karena pemain tersisa minimal 14, sedangkan ini hanya 13. Nah, itu yang menjadi bagian kita terkait dengan regulasi-regulasi yang kita lakukan, sehingga manajer meeting tadi emergency meeting tadi kita lakukan secara cepat karena memang sudah ada hasil, dan dalam meeting sendiri itu disepakati bahwa laga antara PSM Makassar melawan Persib Bandung ditunda, dan penundaan ini tentu untuk jadwal barunya kapan akan dilaksanakannya, tentu ini akan kita kemas lagi, kita atur lagi untuk kita beritahu kepada klub maupun publik di kemudian hari. Dan ini tentu juga tidak lepas dari laga-laga selanjutnya yang kita harapkan laga selanjutnya ini sudah bisa bermain, tentu dengan cara salah satunya adalah harapan kita di klub-klub ini merespon terkait dengan melaksanakan pasal 52 ayat 5 yang bisa mendatangkan pemain mudanya under 20, under 18 misalnya seperti itu kita harapkan bisa menggantikan sesuai dengan yang terdaftar yang sudah didaftarkan itu. Kenapa tidak sekarang? Karena sekarang waktunya memang tidak bisa tidak mencukupi, durasi waktunya tidak mencukupi untuk bisa mendatangkan pemain. Berikutnya kita harapkan tidak ada masalah lagi untuk bisa mendatangkan pemain muda itu, karena ini menjadi bagian dari komitmen, menjadi bagian dari regulasi untuk kita bisa terus berkompetisi. Nah, itu rekan-rekan sekalian, sekali lagi untuk laga PSM Makassar dengan Persib Bandung kita ditunda 3 pertandingan
yang lain yang hari ini semua dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Nah, itu rekan-rekan sekalian sebagai informasi yang harus kami sampaikan terkait dengan gelaran kompetisi Liga 1 BRI Liga 1 2021-2022 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarno. Berikutnya langsung kami buka dengan sesi pertanyaan kepada rekan. Buat rekan-rekan yang mengikuti via online bisa menuliskan pertanyaan di tempat yang disediakan. Kita masih menunggu. Sebelumnya saya persilakan buat teman-teman yang ada di sini. Ada beberapa teman yang di sini kebetulan hadir di dalam ruangan, tapi tetap juga kita menerapkan prokes yang ketat. Silakan buat teman-teman untuk bertanya terlebih dulu. Saya buka 2 pertanyaan di awal. Silakan. 2 pertanyaan di awal. Ada yang mengajukan pertanyaan? Ada? Oke. Mungkin teman-teman sebentar saya baca dulu, Pak. Pak, pertama sudah 2 pertandingan yang ditunda jauh ini. Akankah ada opsi penundaan seri keempat? Kemudian yang masih berhubungan Pak, ke depannya apakah ada denda bagi klub yang melanggar prokes? Silakan Pak, dijawab dulu 2 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Sudah 2 pertandingan, 1 baru saja saya umumkan, 1 yang sudah kemarin. Sampai saat ini kita bicara terkait dengan match per match, pertandingan per pertandingan. Kita masih bicara juga terkait dengan kompetisi secara penuh berjalan, kita jalankan seperti itu. Sehingga apakah ada penundaan seri keempat seperti ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa sekarang kita melakukan evaluasinya match per match dulu, pertandingan per pertandingan. Kalau ada usulan dari beberapa, memang banyak kami menerima masukan, usulan yang semuanya juga sangat baik untuk bisa kita pertimbangkan. Oleh karena itu sambil berjalan match yang sedang kita garap ini, kita laksanakan ini, walaupun match per match ada penundaan, misalnya seperti itu juga menjadi bagian kita mempertimbangkan apakah misalnya seperti tadi misalnya penundaan seri 4, kita belum ke arah situ, tapi kita sedang menyelesaikan bagaimana kita bisa memutus mata rantai penyebaran di lingkungan klub ini, sehingga betul-betul nanti klub ini betul-betul clear untuk itu. Ini salah satu caranya yang sekarang kita lakukan adalah kita memperketat lagi terkait dengan skema yang kita sampaikan semi bubble. Kita harapkan sekarang bahkan kita harapkan seluruh klub ini menerapkan full bubble di akomodasinya untuk bisa sama-sama berkomitmen mencegah penyebaran COVID di lingkungannya itu dulu. Ini bagian dari memutus mata rantai itu. Jadi sampai sekarang kita belum ada rencana untuk katakan penghentian untuk seri 4 ini. Tidak, kita tetap berjalan. Jadwal yang sudah kita buat yang masih on schedule yang memenuhi syarat untuk bertanding, kita lakukan pertandingan. Kemudian kita evaluasi match by match, apakah memenuhi syarat atau tidak, itu juga menjadi bagian regulasi yang sedang kita laksanakan. Demikian. Dan Wahyu pertama, ini tingkat COVID di Bali sudah mencapai 1.000 per hari. Kira-kira apakah masih memutuskan akan dilaksanakan di Bali untuk seri terakhir? Kemudian dari Wahyu, dengan kejadian pemain positif, apakah di seri selanjutnya ada kemungkinan dipindah dari Bali? Yang pertama tadi saya lupa denda ya. Dengan denda ya, jadi lupa. Jadi begini, ketika kita menerapkan disiplin semi bubble kepada klub,
termasuk juga LIB terkait dengan pengawasannya. Kita hanya terkait dengan motivasi bahwa semua klub ini sudah menandatangani fakta integritas untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan di klubnya masing-masing sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau kemudian dia agak lalai, termasuk juga kita misalnya LIB lalai, ini akan berdampak kepada bisa jadi terjadi penyebaran COVID. Nah, oleh karena itu kita harapkan full bubble yang akan kita laksanakan di akomodasi masing-masing, itu harapan kita klub ini bisa menerapkan itu. Termasuk nanti LIB juga akan membuat skema-skema, coba kita bekerja sama dengan kearifan lokal untuk bisa ikut melakukan pengawasan di akomodasi tim itu tadi. Kita memang belum menerapkan denda terkait itu. Tapi kalau ketika terjadi itu, yang rugi adalah klub sendiri. Karena klub itu yang membiayai pemainnya, membiayai klubnya. Kemudian terjadi apa-apa, tidak bisa main. Nah, itu akan merugikan klub itu sendiri. Kemudian Bali sudah ada peningkatan terkait dengan tadi disampaikan pertanyaannya peningkatan COVID. Sama halnya, ini juga bagian dari bagaimana cara kita memutus mata rantai di lingkungan klub itu sendiri. Ketika terjadi kenaikan itu, kita juga tidak ingin memberikan kontribusi untuk kenaikan itu. Oleh karena itu, komitmen klub ini sekali lagi kita minta juga untuk bersama-sama bagaimana mencegah dan sama-sama menerapkan protokol kesehatan ini. Sehingga nanti di Bali ini yang kita laksanakan, insya Allah belum ada pemikiran untuk pindah dari Bali, kita bisa laksanakan, kita netralisir, kita cari treatmentnya sama-sama, kita cari solusinya sehingga betul-betul bisa kita selesaikan kompetisi BRI Liga 1 2021 ini di Bali. Seperti itu. Berikutnya Pak Jarno dari Wina, total sekarang berapa pemain yang terpapar COVID-19 dan berapa yang masih diisolasi? Kemarin sebetulnya sudah disampaikan pada saat press conference yang pertama penundaan. Tapi yang perlu dipahami juga sekarang bahwa beberapa orang di isolasi ini sebetulnya juga kalau boleh saya katakan kriterianya ini semuanya tanpa gejala, hampir semuanya mayoritas tanpa gejala. Kalau ada gejala itu ada gejala yang ringan, mungkin batuk dan panas sedikit aja. Dan itu juga kalau kita lihat dari sisi, mungkin nanti dokter yang bisa menjelaskan dari sisi kedokterannya, CT value-nya juga cukup tinggi rata-rata. Nah, juga ada tingkat kesembuhannya juga banyak juga yang sudah sembuh. Tingkat kesembuhannya juga antara 3 sampai 6 hari. Nanti mungkin dokter yang bisa menjelaskan terkait dengan itu. Ya, silakan dokter. Baik, terima kasih. Kami sampaikan untuk kasus memang ada peningkatan, tetapi kasus ini ketika kita ambil PCR-nya itu kan berdasarkan hari reguler pengambilan PCR. Itu kalau kita main setiap 4 hari sekali ya, katakanlah berarti setiap 4 hari sekali begitu diambil. Dari pengambilan ini fluktuatif, ada yang positif, ada yang sembuh. Ada yang positif, ada yang sembuh. Jadi seperti itu dinamis. Terus kemudian untuk kesembuhan, sampai hari ini kita mulai dari pemeriksaan kemarin ya, sampai hari ini itu 19 orang sembuh. 19 orang sembuh. Dari yang kesembuhan ini, mereka hampir kurang lebih 90% ini tidak bergejala. Sisanya gejala ringan. Contohnya tenggorokan gatal. Terus kemudian pilek, tapi tidak sampai yang pilek keluar sekret atau ingus. Jadi dia seperti hanya sedikit meler. Kemudian kalau tercatat sampai febris, jadi febris itu demam tinggi, itu mungkin sedikit saya bantah Pak, itu enggak ada. Jadi hanya merasa badannya enggak enak, sedikit anget, tapi anget pun juga ini kriterianya kurang lebih 36,5, 36,8. Jadi masih di bawah 37,5 sebagai di bawah syarat dari tidak boleh masuk ke stadion. Terus kemudian untuk yang isolasi sampai saat ini, untuk yang penyakit komorbid tidak ditemukan. Terus kemudian yang sampai membutuhkan infus,
membutuhkan suntikan tambahan dan sebagainya tidak ada, jadi hanya diobati dengan obat-obat bergejala saja, seperti mungkin obat-obat flu atau obat-obat untuk rasa-rasa analgesik ya, anti nyeri. Kemudian juga diberikan suplemen vitamin, baik vitamin C, vitamin D, dan zinc, itu yang kami lakukan. Untuk yang lain-lain, lagi Pak? Sudah. Jadi kita juga yang positif itu kita isolasi, ada tempat tertentu di treatment, diberi vitamin, itu yang kemudian penyembuhannya antara 3-6 hari, mudah-mudahan bisa lebih cepat lah, karena ini atlet semua, mudah-mudahan. Lanjut. Ya, untuk yang teman dari online, dari siswa ya, bisa dijelaskan soal detail full bubble, apa saja yang akan berbeda dari format sebelumnya? Begini, kita tadinya saya sampaikan semi bubble to bubble. Ada katakanlah ada jeda, kemudian ada kita akan terapkan begini. Kita sudah menyurat kepada klub, termasuk juga LIB akan melakukan langkah-langkah pengawasannya. Kita berharap klub ini, contohnya misalnya dia tidak lagi diakomodasi itu jalan-jalan keluar, misalnya seperti itu. Kemudian tidak lagi misalnya sebetulnya apa yang kita terapkan di Bali ini sama dengan kita terapkan di seri 1, 2 maupun 3. Sebetulnya sama seperti itu. Mungkin dalam tanda petik saya sampaikan tadi, mungkin kita ada kelalaian yang kemudian menyebabkan itu juga kita akui. Oleh karena itu kita perbaiki full bubble yang kita lakukan, kembali kepada klub, kembali kepada LIB selaku operator untuk kita bisa menertibkan lagi, mendisiplinkan lagi, tidak boleh katakan jalan-jalan, tidak boleh melakukan pertemuan-pertemuan yang tidak jelas kecuali pertemuan dengan klub. Dia hanya latihannya oleh klub, kemudian ada official training seperti ini, kemudian kegiatan di situ, dan itu yang kita harapkan dari klub setelah sebagai bagian upaya evaluasi kita dan juga tentu bagian daripada untuk mencegah memutus mata rantai penyebaran ini. Ini yang kita akan lakukan dan tentu akan terus kita evaluasi. Termasuk juga kita rencananya kita coba nanti kita memberdayakan kearifan lokal misalnya untuk bisa sama-sama LIB melakukan pengawasan, tentu berkoordinasi dengan klub-klub di akomodasi itu. Itu yang akan kita rencanakan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya silakan buat teman-teman yang ada di ruangan, mungkin ada pertanyaan atau sudah terwakili dari pertanyaan rekan-rekan tadi. Jangan paksa nih. Oh, cukup. Oke, terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya dan keikutsertaannya di press conference hari ini. Terima kasih lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.